Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Adik-adik, kita akan lanjutkan materi tentang menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, di sini saya jelasin sedikit bentuk umum dari fungsi kuadrat apa? Y atau fx ya, sama dengan apa? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Masih ingat nggak? A itu koefisien dari x kuadrat. B itu koefisien atau yang nempel dengan x. Dan c itu konstanta. Angka aja, misalkan di sini c. 4, min 10, 5. Nah, ini c. Nah, kalau A koefisien dari x kuadrat, berarti di sini apa? Ini artinya min 1 ya, artinya min 1. Ini 2, ini 1 ya. Nah, sementara kondisinya di sini B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini nggak ada X-nya, misalkan 3X atau min 3X gitu ya. Nah, di sini nggak ada, berarti artinya dia B-nya sama dengan 0. Nah, gimana cara gambarnya? Ini lebih cepat gitu ya. Yang pertama, kamu harus paham dulu alur gambar grafik fungsi kuadrat apa. Ada 3, yaitu memotong sumbu X, memotong sumbu Y, kemudian yang ketiga titik puncak. Karena fungsi kuadrat pasti punya titik puncak. Oke, itu potong sumbu X artinya apa? Y-nya sama dengan 0 ya. Yang pertama, berarti ini Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4. Berarti memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti min X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0 ya. Memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya pemfaktoran. Gimana cara faktorin ini? Gampangnya minus pindah ke kanan. Jadi 4 sama dengan X kuadrat ya. Min X-nya pindah ke kanan jadi plus. Oke. Ini boleh ditukar jadi X kuadrat sama dengan 4. Cara pemfaktoran kayak gini gimana bro? Kalau nggak ngerti, kamu cari video saya tentang cara pemfaktoran. Berarti X sama dengan apa? Plus minus akar dari 4. Nah, caranya kayak gini ya. Berarti X-nya berapa ini? Plus minus akar dari 4 berapa? 2. Nah, ini artinya X-nya 2 sama min 2. Berarti di sini titiknya apa? X-nya 2, Y-nya berapa? 0. Satu lagi apa? X-nya min 2, Y-nya 0. Kayak gitu. Oke? Yang kedua, memotong sumbu Y. Yang kedua, memotong sumbu Y. Berarti memotong sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Nah, langsung aja. Berarti di sini Y sama dengan kan min X kuadrat ditambah X. 4. Berarti kalau X-nya 0, ya udah. 0 ditambahin 4. Jadi Y-nya sama dengan 4. Berarti memotong sumbu Y, X-nya 0, berarti X-nya 0, Y-nya berapa di sini? 4 ya. Atau saya udah pernah jelasin ya, langsung angkanya aja 4 gitu ya. Yang ketiga, titik puncak. Nah, titik puncak kan ini X, Y ya, tetap ya. Namanya titik itu X, satu lagi Y. Nah, X-nya ini min B per 2A. Min B per 2A. Nah, kamu perhatikan, B-nya kan di sini nggak ada nih. Dia kan ini A. Ini C ya. Nah, B-nya kan nggak ada, 0. Berarti 0 dibagi dengan berapapun ya. Di sini 2 dikali berapa? A-nya berapa di sini? Min 1. Min 1. Berarti sama dengan apa? 0 dibagi min 2 berapa? 0. Ya udah. Karena 0, nah Y-nya berapa? Nilai Y-nya. Y-nya kan masukin dulu nih. D dibagi min 4A. Ini boleh pakai rumus ini boleh. Tapi kalau kamu di sini 0, tinggal masukin aja. Y-nya itu sama dengan apa? Y-nya sama dengan apa? Kan bentuknya min X kuadrat tambah 4. Min X kuadrat ditambahin 4. Masukin aja kalau X-nya 0. Berarti 0 dikuadratin tambah 4. Sama dengan berapa? 4. Berarti di sini titiknya X-nya 0, Y-nya berapa? 4 gitu ya. Boleh pakai rumus ini atau masukin aja nilai X-nya. Ini kan 0. Masukin aja ke fungsi awal. Gitu. Jadi 4. Nah, kamu perhatikan di sini. Ternyata titik puncaknya itu kan 0,4. Ini sama dengan titik potong sumbu Y-nya. Nah, gitu bro. Jadi di sini saya mau jelasin, kalau dia kondisinya B-nya sama dengan 0, maka kamu nggak perlu mencari titik puncak. Karena ini udah sama titik potong sumbu Y-nya. Jadi ini nggak perlu dicari. Gitu. Yang penting kamu tahu ya konsep dasarnya dari sini. Oke? Jadi kamu tinggal mencari titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ini sama aja dengan titik puncak. Nah, titik puncak. Titik puncak. Jadi salah satu aja. Oke? Jadi nggak perlu mencari titik puncaknya. Udah, karena udah sama. Sekarang tinggal digambar deh ya.
Gambarnya gimana? X di sini Y. Motong sumbu Y, motong sumbu X 2,0 min 2,0. Di sini misalkan di sini 2, di sini min 2 ya. Nah, X-nya 2,0 min 2,0. Terus titik potong sumbu Y-nya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4 di sini, misalkan 4. Nah, ini termasuk titik puncak gitu ya. Masih ingat nggak? Kalau koefisien A-nya negatif, berarti dia cekung ke bawah kayak gini. Berarti ya udah tinggal digambar aja. Motong sumbu X nanti kayak gini, motong sumbu Y, dan beginilah hasilnya. Oke? Selesai. Jadi kamu tinggal mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ini sama aja dengan titik puncaknya. Gitu, bro. Kita lanjut ya. Yang kedua. Oke, yang kedua. Sama aja, titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini yang pertama Y sama dengan 2x kuadrat min 10. Berarti 2x kuadrat min 10 sama dengan 0. Karena di sini memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Gimana cara pemfaktoran kayak gini? Ya boleh. Ini 2x kuadrat sama dengan, pokoknya kalau B-nya sama dengan 0, min 10-nya pindah kanan. Berarti 10. Nah, ini bisa dibagi 2 dua-duanya. Kita bagi 2 biar sederhana. Berarti x kuadrat sama dengan berapa? 10 dibagi 2, 5. Jadi x-nya berapa ini? Plus minus akar dari 5. Nah, akar 5 kan nggak bisa diakarin ya. Ya udah, kayak gini aja. Berarti x-nya akar 5, y-nya 0. Satu lagi, min 5, y-nya 0. Min akar 5 ya. Min akar 5, y-nya 0. Kayak gini doang. Titik potong sumbu y-nya berapa? Berarti x-nya sama dengan 0 ya. Masih ingat nggak? Tadi saya jelasin langsung konstantanya aja. C-nya aja ya. Berarti x-nya 0, y-nya min 10 gitu ya. Langsung. Udah kayak gini, nggak perlu mencari titik puncak karena udah sama. Ini titik puncak juga. Ini titik puncak juga. Titik puncak. Udah, tinggal digambar. Berarti di sini x-nya 5, akar 5 min akar 5. Anggap aja akar 5 itu kan 2 koma ya. Anggap aja di sini akar 5, satu lagi di sini min akar 5. Jadi nanti melalui titik potong sumbu x. Nah, titik puncaknya berapa? 0, min 10. 0, min 10. Berarti di sini min 10 ya. Min 10. Nah, kayak gini. Oke? Masih ingat nggak kalau dia positif, koefisien x kuadratnya positif, jadi nanti cekung ke atas ya. Udah kayak gini aja. Nah, gini bro. Udah beres ya. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga. Jadi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 5. Nah, x pangkat 2 ditambah 5. Memotong sumbu x nggak? Berarti kan y sama dengan 0 ya. Berarti ini kita hitung x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Nah, gimana nih cara mencari nilai x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0? X berapa yang kalau dikuadratin tambah 5 sama dengan 0? Nah, ini nggak bisa difaktorin. Kalau misalkan dibikin kayak gini, x kuadrat sama dengan min 5 ya, kan pindah kanan. Jadi x sama dengan plus minus akar dari min 5. Nah, minus nggak boleh, di dalam akar nggak boleh minus. Jadi, dia ini tidak punya akar-akar ya, tidak punya akar-akar. Nah, kayak gitu bro ya, akar-akar. Taunya gimana? Ya kamu logika aja. Nilai berapa x kalau dikuadratin terus ditambahin 5 yang sama dengan 0? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi nanti kamu perhatikan kalau dia misalkan x kuadrat ditambah berapapun gitu ya, ditambah positif ya, tambah 10, tambah 20. Nah, dia itu tidak punya akar-akar. Tidak punya akar-akar. Yang pertama kayak gini boleh. Kamu mengetahui dia itu nggak punya akar-akar. Kalau ada plus, itu boleh. Atau yang kedua yaitu mencari diskriminannya. D-nya B kuadrat min 4AC. Ya, coba. Ini kan A-nya 1. B-nya nggak ada ya. B-nya sama dengan 0. C-nya 5. Nah, masukin rumusnya. B dikuadratin 0 dikurangi 4 kali A-nya 1
C-nya berapa? C-nya 5. Nah, di sini kan min 20. Kalau diskriminannya kurang dari 0, kan negatif ya. Dia tidak punya akar-akar. Nah, tidak punya akar-akar. Akar-akar ya. Berarti di sini ya tidak ada titik potong sumbu X-nya. Nah, titik potong sumbu Y-nya apa? Ya udah gampang aja. Titik potong sumbu Y ya angkanya aja ya. Yang C-nya doang 5. Berarti X-nya 0, Y-nya 5 gitu. Ya udah, gambarnya dia tidak memotong sumbu X. Nah, ini X, di sini Y. 0,5 itu apa? X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini 5. Nah, gambarnya kayak gini atau kayak gini atau kayak gini. Nah, masih ingat nggak koefisien dari ini apa? Positif. Berarti dia cekung ke atas. Nah, kayak gini. Berarti ini nggak ada. Nah, gini bro ya. Sebagai buktinya ini hasilnya. Nah, ini yang tadi ya, yang pertama. Ini yang kedua ya, di sini min 10. Terus ini yang ketiga ya, 5 ke atas. Jadi titik puncak sama titik potong sumbu Y sama aja. Oke, gitu aja sayangku. Thank you. Assalamualaikum.